Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Akhlaqul Banin jilid 3. Alhamdulillah, ini pelajaran terakhir, sudah khatam pelajaran ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. 15 Adabul Istikharati wal Istisyarah. Pelajaran yang ke-15 yaitu adab-adab istikharah dan adab-adab istisyarah. Istikharah yaitu meminta kebaikan, meminta petunjuk kebaikan dari Allah. Istisyarah artinya bermusyawarah, meminta isyarah. Bisa dari guru nanti, bisa dari orang tua, dari teman-teman dan semuanya. Coba kita bacakan. 1. Idza aradta an ta'mala syai'an la tadri aqibatahu. Apabila engkau berkehendak akan bahwa engkau lakukan akan sesuatu, la tadri, yang engkau tidak tahu aqibatahu akan akibatnya sesuatu. Wala ta'rifu, dan engkau tidak tahu annal khaira, bahwa sungguh kebaikan itu sabit fi tarkihi, dalam meninggalkannya sesuatu, au fi fi'lihi, atau dalam melakukannya sesuatu. Jadi bila kita pengen melakukan sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya, apa akibatnya baik atau buruk, apa kebaikan dalam melakukannya atau kebaikan dalam meninggalkannya. Contoh misalkan kita mau beli mobil baru, kita nggak tahu akibat efek dari mobil itu bermanfaat untuk kita apa malah memudaratkan. Jangan-jangan justru mobil jadi kuburan buat kita. Ya, atau kita pengen menikah misalkan. Ya, kita pengen menikah, udah ketemu jodoh, ini cocok, apa ini calon istri yang baik, apa calon suami yang baik, segala macam. Karena kita nggak tahu. Nah, ini anjurannya bagaimana adabnya. Faminal adabi antastakhira rabbaka subhanahu wa ta'ala. Maka sebahagian dari adab tersebut di atas ketika kita pengen melakukan sesuatu yang kita belum tahu baik apa buruk. Faminal adab, maka sebahagian dari adab antastakhira, itu bahwa engkau beristikharah, engkau minta kebaikan kepada Tuhanmu subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani Adam, sebahagian dari kebahagiaan anak Adam itu istikharatullah, itu meminta kebaikan kepada Allah. Wa min syaqawatihi tarkuhu istikharatullah, dan sebahagian dari kecelakaannya anak Adam atau kerugiannya itu tarkuhu, meninggalnya anak Adam akan istikharatullah, akan meminta dia meninggalkan beristikharah kepada Allah atau meminta kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah itu tanda-tanda baik kalau sebelum kita melakukan sesuatu. Ini sesuatu apapun. Hal yang kecil apalagi hal-hal yang besar. Sebelum kita melakukannya adalah kita istikharah dulu. Bukan hal-hal yang wajib seperti sholat, itu sebelum sholat nggak perlu istikharah. Mau sholat subuh. Nah, jadi nggak perlu sebelum sholat subuh istikharah dulu. Karena sholat subuh memang perintah. Ini perkara-perkara yang di luar perintah. Wa yusannu an tusalliya salatal istikharah, dan disunnahkan bahwa engkau salat akan salat istikharah. Jadi untuk beristikharah, ini istikharah udah jadi istilah, minta kebaikan kepada Allah. Caranya yaitu disunnahkan bahwa engkau salat istikharah. Salat istikharah itu 2 rakaat. Taqra'u fi raka'atil ula qul ya ayyuhal kafirun. Engkau baca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama sesudah kita membaca iftitah, membaca Fatihah, kita lanjutkan membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Wa fis saniyah, dan pada rakaat yang kedua kita baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua sesudah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Wa qad warada fil hadis, dan sungguh telah warid dalam hadis oleh bahwa kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimunal istikharah, mengajarkan dianya Rasul akan kami akan istikharah fil umuri, pada urusan-urusan kulliha, seluruhnya urusan, kasurati minal Quran, sama seperti surah dari Quran. Artinya kata para sahabat, Nabi senantiasa mengajarkan kami untuk beristikharah dalam segala urusan. Apapun urusan yang pengen kami lakukan, selalu kami awali dengan istikharah. Itu salat 2 rakaat tadi. Sama seperti mengajarkan kami ayat-ayat dari Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Nah, yaqulu, berkata ianya Nabi, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Berkata ianya Nabi, apabila menginginkan oleh salah satu kamu dengan satu urusan, satu perkara, falyarka', maka hendak rukuk ia raka'ataini 2 rakaat, min ghairi fardhah,
Jadi 2 rakaat yang bukan fardu, maksudnya salat sunat 2 rakaat. Summa liyaqul, kemudian hendak berkata ia, ini doa istikharahnya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, aku minta kebaikan kepadamu bi'ilmika, dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, aku minta kemampuan kepadamu ya Allah, biqudratika, dengan kudrahmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta kepadamu dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, karena sesungguhnya engkau ya Allah takdiru, engkau mampu, wa la aqdiru, dan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu ya Allah dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui bahwa sungguh ini perkara. Wazkur hajataka, sebutkan olehmu akan hajatmu. Di sini kita sebut nih, di titik-titik sesudah ini, ya Allah, jika engkau tahu perkara yang akan saya lakukan ini, menikah dengan si fulan atau saya beli fulan segala macam, itu khairun li. Ya Allah, jika adalah engkau itu engkau tahu bahwa sungguh ini urusan itu khairun li, lebih baik bagiku. Fi dini, baik pada agamaku. Wa ma'ashi, untuk kehidupanku. Wa akibati amri, dan akibat segala urusanku. Fakdurhu li, maka takdirkan olehmu ya Allah akannya untukku. Wa yassirhu li, mudahkan olehmu ya Allah akan perkara tersebut untukku. Itu kita doakan, kita sebutkan. Summa barik li fihi, kemudian berkati olehmu ya Allah bagiku dalamnya perkara. Kita sebutkan hajat kita, atau kita niatkan dalam hati kita. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, jika adalah engkau ya Allah Ta'ala, engkau tahu bahwa sungguh ini urusan itu syarrun, itu satu keburukan bagiku. Fi dini, jadi keburukan dalam agamaku. Wa ma'ashi, dalam kehidupanku. Wa akibati amri, dan dalam akibat urusanku. Fasrifhu anni, maka palingkan akan perkara tersebut dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan olehmu akan aku darinya perkara. Nah, jadi kita sebutkan jelas. Ya Allah, jika sesuatu kita sebutkan yang saya pengen lakukan itu baik, ya Allah mudahkan. Baik untuk agama, untuk hidup, untuk akhir dari segala urusan. Jadi jika tidak baik, fasrifhu, palingkan dia, jauhkan dia dariku ya Allah, jauhkan aku dari dia. Waqdur lil khaira haitsu kana, takdirkan olehmu bagiku akan kebaikan ya Allah, haitsu kana, dimanapun ada adanya kebaikan. Summa raddini bi, kemudian buat ridha olehmu ya Allah akan diriku bihi, dengannya kebaikan yang engkau takdirkan. Luar biasa nih doa. Nah, itu doa istikharah. Kemudian poin yang kedua, wa minal adabi aidan an tusyawira fi dzalika walidaika wa asatidatika. Dan sebahagian dari adab pula itu bahwa tusyawira, engkau musyawarahkan fi dzalika, pada demikian urusan, walidaika, akan dua orang tuamu, wa asatidatika, dan ustad-ustadmu. Jadi pengen kita melakukan hal-hal besar tersebut, jangan lupa musyawarahkan kepada dua orang tua. Orang tua itu sebagai guru, sebagai teman, sebagai orang tua juga. Dia pasti pengen yang terbaik untuk kita. Dia akan memberikan pandangan-pandangannya yang luar biasa. Jadi kita musyawarah dengan dua ibu bapak kita, dengan ustadz-ustadz kita. Wadawir ra'yi wan nasihah. Kita musyawarah dengan orang-orang yang mempunyai pandangan dan nasihat. Kita punya teman mungkin atau sosok siapa yang bisa diajak musyawarah. Kita tanyakan, kita musyawarah, biar kita mendapatkan nasihat yang baik. Faqad amarallahu nabiyahu, maka sungguh telah memerintahkan oleh Allah akan nabinya sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dengan demikian musyawarah. Karena Allah saja menyuruh nabi untuk musyawarah, padahal nabi itu orang yang cerdas segala macam. Tapi Allah tetap menyuruh nabi untuk musyawarah. Karena orang yang bermusyawarah itu tidak akan pernah menyesal apapun yang dia lakukan. Jadi nanti dia enggak akan menyesal. Faqala ta'ala, maka berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri, musyawarah olehmu akan mereka dalam urusan. Ma'a kamali aklihi, bersama sempurna akalnya Nabi. Wa takaffulillahi ta'ala lahu bihidayati, bersama penjagaan Allah taala baginya Nabi, bihidayatihi, dengan memberi petunjuk kepadanya Nabi. Bagaimana Allah menjaga Nabi, bagaimana Nabi sangat sempurna akalnya, tapi Allah tetap menyuruh Nabi untuk bermusyawarah. Wa qala ta'ala, ayatan, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala pula, fi madhis sahabati, dalam memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Ini Allah dalam salah satu ayat menjelaskan tentang pujian kepada para sahabat. Wa amruhum syura bainahum,
dan bermula urusan mereka orang beriman itu syura bainahum, itu musyawarah di antara mereka. Artinya ini sebagai pujian Allah bagaimana mereka melakukan sesuatu selalu dengan musyawarah. Jadi kalau hasil musyawarah itu biasa walaupun ada masalah kita mudah. Nggak ada yang bisa menyalahkan kita. Nah, karena semuanya hasil musyawarah. Wa fil hadis, dalam satu hadis, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Dalam satu hadis dijelaskan tidak akan sia-sialah oleh orang yang istikharah ia. Wala nadima, dan tidak akan menyesallah oleh orang-orang yang istasyara, yang musyawarah. Jadi orang yang mau musyawarah itu jauh dari penyesalan. Orang yang mau istikharah biasanya jauh dari kerugian, kesia-siaan. Wa fihi ayatan, dalamnya hadis pula, al-masyuratu hisnun minan nadamah. Bermula musyawarah itu benteng dari penyesalan. Wa amanun minal malamah, dan keamanan dari celaan. Jadi kalau kita mau bermusyawarah itu bisa jadi benteng dari penyesalan, nggak akan menyesal biasa apapun yang kita lakukan kalau hasil dari musyawarah, dan bisa aman dari celaan. Nggak ada yang akan mencela kita di kemudian hari kalau semuanya hasil musyawarah. Qala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, syawir siwaka, musyawarah olehmu akan orang selainmu. Idza nabatka naibah, apabila menimpa akan dirimu oleh satu timpaan, yauman, pada suatu hari. Maksudnya begini, musyawarah kepada orang lain bila kamu ditimpa oleh satu masalah pada suatu hari. Kita ada masalah, beban berat yang harus kita lakukan, jangan selesaikan sendiri, musyawarah. Wa in kunta min ahlil masyurat fal ainu tanduru minha madana wa na'a. Sekalipun adalah engkau itu dari ahlil masyurat, sekalipun engkau itu orang yang dimusyawarahkan orang biasanya. Orang lain suka meminta pandangan kepadamu, pendapat segala macam. Ketika kamu punya masalah, kamu jangan menyelesaikan sendiri. Tetap kamu perlu musyawarah kepada orang lain juga. Kenapa? Fal ainu tanduru minha madana wa na'a. Karena mata bisa melihat ia. Fal ainu tanduru. Karena bermula mata itu melihat ianya mata, minha, daripadanya naibah, daripadanya sesuatu yang menimpa, madana wa na'a, sesuatu yang dekat ia. Wala tara nafsaha illa bimir'a, dan tidak bisa melihat ianya mata akan dirinya kecuali dengan cermin. Nah, walaupun kita orang yang selalu diajak oleh orang lain untuk musyawarah, ketika kita punya masalah, kita juga harus musyawarah kepada orang lain. Karena mata memang cuma bisa melihat hal-hal yang dekat. Tapi diri kita itu paling dekat sebenarnya dengan mata kita sendiri. Namun kita tidak akan pernah bisa melihat diri kita melainkan dengan cermin. Jadi orang lainlah yang akan menjadi cermin bagi kita. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi orang mukmin lainnya. Kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Kita perlu minta bantuan kepada teman, sahabat, orang tua kita untuk melihat. Nah. Yang ketiga, wa idza usyira 'alaika bi syai'in fa'mal bi muqtadhah. Apabila diisyarahkan kepadamu dengan sesuatu, fa'mal, maka amalkan olehmu, lakukan olehmu dengan kehendaknya musyawarah atau hasilnya musyawarah tadi. Bila udah ada hasilnya, lakukan. Wa fil hadis, dalam satu hadis, istarshidu al-aqil. Dalam satu hadis, musyawarahkan olehmu akan orang yang berakal. Minta petunjuk olehmu kepada orang yang berakal. Wala ta'suhu, dan janganlah engkau tentang akannya. Fatandamu, maka engkau akan menyesal. Ketika kita udah musyawarah, orang memberikan ide-ide yang kira-kira memang baik, layak untuk diterima, terimalah, jangan kita tentang. Kalau kita tentang di kemudian hari, khawatir kita akan menyesal. Wa idza istasyaraka ahadun faminal amanah an tusyira alaihi bima huwal aslahu lahu. Tadi kita bermusyawarah kepada orang lain, sekarang idza istasyaraka ahadun, bila bermusyawarah kepadamu oleh seseorang, orang lain minta isyarah, minta pendapat kita. Faminal amanah, maka sebahagian daripada amanah an tusyira alaihi, bahwa engkau isyarahkan kepadanya bima huwal aslah, dengan sesuatu yang sesuatu itu lebih aslah, lebih baik untuknya. Jadi ketika seseorang minta pandangan kita, berikanlah pandangan terbaik. Fil hadis, dalam satu hadis, al-mustasyaru mu'tamanun. Bermula orang yang diajak musyawarah itu mu'taman, orang yang dipercaya. Orang lain mengajak kita untuk musyawarah, meminta pandangan kita, berarti mereka percaya kepada kita. Kalau orang percaya kepada kita, lakukanlah yang terbaik untuk mereka. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, inna min haqqil muslim 'alal muslim idza stansahahu ayyansaha. Sesungguhnya sebahagian dari hak orang muslim kepada muslim yang lain, idza stansahahu, bila meminta nasihat ia akannya,
ayang sahah, bahwa memberi nasihat ia akannya si muslim. Kita sesama muslim itu punya hak, antara lain ketika orang meminta nasihat kepada kita, berilah nasihat yang terbaik. Wallahu a'lam bisawahil marji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah khatamlah tamal juz'us salis, telah sempurnalah khatamlah oleh juzuk yang ketiga dari kitab Akhlaq lil Banin, wa yalihil juz'ur rabi, mengiringi akannya oleh juzuk yang keempat. Walhamdulillahirabbil alamin bi'inayatil Maula Ta'ala, ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sawwadahu Afif bin Abdul Muhid Al-Utsman, telah menulis akan ini kitab oleh Afif bin Abdul Muhid Utsman. Li muallifihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ghairil maghdubi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.